Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Ruang Kelas. Belajar menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin matematika, yaitu detik-detik. Kemarin nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini nanti kita akan melanjutkan nomor 6 dan seterusnya. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan lihat mulai saja nomor 6. Soalnya dulu nomor 6 matematika USP latihan 3. Baiklah, kita baca soalnya dulu. FPP dari 420, 490 dan 630. Ini di sini sudah saya tuliskan. Nanti kita akan membuat pohon faktor, tetapi karena ini angkanya besar semuanya dan ini sama-sama memiliki 0 semua di belakang. Nah, ini boleh kita abaikan semuanya. Artinya 420 kita anggap 42. Yang ini kita anggap 49 dan ini 63. Nanti hasil akhirnya bisa kita tambahkan dengan 0. Baik, ini saya hitung 42 saja. Kita buat pohon faktornya. Dibagi 2 dapat 21. Kemudian dibagi 3 dapat 7. 49-nya dibagi 7 dapat 7. Kemudian 63-nya dibagi 3 dapat 21, dibagi 3 dapat 7. Sehingga 420 itu sama dengan, ini kemarin seperti mencari KPK, caranya sama, 2 kali 3 kali 7. Kemudian untuk 490-nya adalah 7 kuadrat. Kemudian untuk 630 atau 63-nya adalah sama dengan 3 kuadrat kali 7. Ini tadi nggak ada nolnya ya, maaf, ini tadi nggak ada nolnya. Jadi nolnya dihapus, ini 42, 49 dan 63. Nanti nolnya kita tambahkan di akhir. Sehingga karena kita tadi mencari FPB ini, kata kuncinya adalah perkalian faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Nah, kita cari 3 baris ini yang faktornya sama, itu adalah hanya ini, 7. 7 kuadrat dan 7. Tetapi karena FPB itu kata kuncinya adalah perkalian faktor yang sama dan pangkat yang terkecil, maka kita ambil 7-nya saja. 7. Jadi ini FPB-nya adalah 7. Nah, karena ini tadi ada 0 semuanya yang kita kita sembunyikan. Kita hapus sementara, maka ini bisa kita tambahkan 7 ini tambahkan 0 menjadi 70. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita menuju ke nomor 7. Nah, kita lihat dulu soalnya, kita baca. SD Insan Mulia mengadakan kegiatan perkemahan. Kegiatan perkemahan tersebut diikuti oleh 110 siswa perempuan dan 132 siswa laki-laki. Dari siswa peserta kegiatan perkemahan tersebut akan dibentuk kelompok sebanyak-banyaknya. Tetapi dengan syarat setiap kelompok terdiri atas siswa perempuan yang sama banyak dan juga laki-laki juga harus sama banyak. Maka banyaknya siswa perempuan pada setiap kelompok. Nah, karena soalnya seperti ini, yaitu artinya ini siswa laki-laki dan siswa perempuan harus dibagi dengan jumlah yang sama, maka ini adalah soal yang dapat dikerjakan dengan cara FPB. Jadi kita harus mencari FPB antara 110 dan 132. Baik, ini sudah saya tuliskan FPB 110 dan
132, mari kita bagi. 110 kita mulai dari bagi 2, dapat 55. Kemudian 55 bisa kita bagi 5, dapat 11. Karena 11 ini sudah bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kemudian 132 bisa kita bagi 2 menjadi 66. 66 juga bisa kita bagi 2 menjadi 33. Kemudian 33 bisa kita bagi 3, dapat 11. Maka 110 itu sama dengan 2 kali 5 kali 11. Sedangkan 132 itu adalah ini. 132 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 11. Untuk FPB tadi kata kuncinya seperti nomor sebelumnya, itu adalah perkalian faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Kita cari faktor yang sama, itu adalah 2. Ini sama-sama punya 2. Kemudian 11 juga punya. Ya, karena ini 5 dan 3 beda ya. Jadi kita kalikan saja. FPB-nya adalah perkalian faktor yang sama. FPB sama dengan 2 kali 11. Karena kita harus mengambil pangkat yang terkecil, maka ini kan ada pangkat 2 dan ini pangkat 1 ini ya. Sebenarnya pangkat 1. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Jadi kita ambil 2 saja. Kemudian 11-nya sama, jadi kita ambil salah satu. Sehingga 2 kali 11 sama dengan 22. Ini adalah FPB-nya. Tetapi karena pertanyaannya tadi adalah berapa banyak siswa perempuan. Yang siswa perempuan tadi adalah yang ini, 110 ini adalah siswa perempuan. Kemudian 132 ini adalah siswa laki-laki. Maka siswa perempuannya dalam pembagiannya nanti akan menjadi 22 kelompok. Sehingga ada berapa siswa perempuannya, maka siswa perempuannya adalah 110 dibagi 22. Ini sama dengan 5. Jadi setiap kelompok siswa perempuannya ada 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita menuju ke nomor 8. Coba kita baca dulu pecahan yang senilai dengan 90/54. Baik, 90/54. Coba kita cari yang nilai yang paling sederhana dulu. Cara menyederhanakan adalah dibagi dengan bilangan yang sama. Yang paling mudah adalah kita bagi dengan bilangan yang terkecil. Misalkan kita bagi masing-masing kita bagi 2, 90 kita bagi 2, 54 juga kita bagi 2. Maka kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 45 per yang ini kita bagi 2, 27. Nah, ini 45 dan 27 ini masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Yaitu bisa kita bagi 3. Karena kalau dibagi 2 sudah tidak bisa, ini bukan bilangan genap ya. Ini bagi 3, ini dapat 15, kemudian 27 dibagi 3 dapat 9, 15 per 9. Kemudian kita bagi 3 lagi, dapat 5, kemudian kita bagi 3, dapat 3. Maka ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka hasilnya adalah 5/3. Nah, dari pilihan-pilihan A sampai D, kita cari yang nilainya sama dengan 5/3. Misalnya pilihan A. Pilihan A itu adalah 15/6. Misalnya kita bagi 3 itu dapat 5/2. Ini salah, ini bukan jawabannya. Nah, ini bukan jawabannya. Kemudian untuk yang pilihan B adalah 100/8.
80. Ini kita sederhanakan, sama-sama punya 0, kita coret 10/8. Ini kalau kita bagi 2 itu dapat 5/4. Ini juga bukan 5/3, jadi tidak senilai. Maka ini juga bukan jawaban. Kemudian yang C, 20/5. 20/15. Kalau kita bagi 5, ini ketemu 4/3. Ini juga bukan jawaban. Berarti jawabannya pasti D. Karena ini hanya tinggal satu-satunya. Coba kita cek. 125/75. Nah, ini kalau kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 25, itu akan ketemu 5. Kalau kita bagi 75, kita bagi 25, itu ketemu 3. Maka 5/3 sama dengan yang pengerjaan awal tadi, 90/54. Jadi jawabannya adalah yang D. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke nomor 9. Nomor 9 soalnya adalah bentuk persen dari 1/3/20. Baik, ini sudah saya tuliskan. 1/3/20. Kita jadikan persen. Ingat, persen itu adalah per 100. Kalau ini kita jadikan pecahan biasa dulu, adalah 1 kali 20 sama dengan 20 ditambah 3 adalah 23/20. Karena persen itu harus jadi per 100, maka 20 itu harus kita jadikan 100. 20 supaya jadi 100 maka dikalikan 5. Maka harus adil, yang pembilang yang di atas 23-nya harus kita kalikan 5 juga. Karena penyebutnya juga kita kalikan 5, maka 23 kali 5 itu adalah 115. Maka sudah jadi per 100 ini, 115/100 atau sama dengan 115%. Jawabannya sudah ketemu, yaitu C. Sekarang kita menuju ke nomor 10. Soalnya adalah urutan pecahan mulai dari yang terkecil. Nah, itu pilihan A, B, C, D sama semua, cuma diacak. Kita ambil salah satu, misalkan yang A, kemudian nanti kita akan membentuk menjadi pecahan-pecahan yang sama. Kita akan membuat menjadi desimal semua. Itu yang menurut saya mudah. Tapi kalau misalnya kalian mau buat pecahan biasa semuanya, boleh dengan penyebut yang sama. Atau dibuat menjadi persen semua juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau saya lebih mudah menjadi desimal. Baik, segera kita mulai untuk yang 8/19. Nah, ini 8/19 ini bagaimana cara membuatnya supaya menjadi desimal. Oke. Caranya adalah dibuat pembagian dengan bentuk seperti ini. 8 dibagi 19. Jangan sampai kebalik ya. Ini 8/19 itu adalah 8 dibagi 19. Karena ini tidak bisa, maka harus kita kasih 0. Untuk bantuan, maka jawabannya harus dikasih 0, nanti setelah ini menambah 0 itu tidak perlu menambahkan 0 lagi di atasnya. 80 dibagi 19 itu dapat 4. 4 kali 19 itu dapat 76. Kemudian kita kurangi, ini sisa 4. Ini karena tidak bisa dibagi 19, maka kita tambahin 0, gratis nolnya. 40 dibagi 19 dapat 2. 2 kali 19 dapat 38. 38, sisanya dari 40 adalah sisa 2. Tambah 0 lagi gratis. 20 dibagi 19 dapat 1. 1 kali 19
dapat 19. Nah, ini nanti akan terus akan ada. Nah, maka ini 0,421. Kita ambil saja 0,42. Karena yang lain nanti kemungkinan adalah 2 digit. Karena nanti kalau misalkan 3 digit ya kita kasih 3 digit. Kemudian 4/9. Ini caranya juga sama. Kita buat 4 dibagi 9. 4-nya tambahin 0, atasnya 0,40 dibagi 9 itu dapat 4. 4 kali 9 36, sisa 4. Tambahin 0 gratis, 40 dibagi 9 dapat 4 lagi. 4 kali 9 36, 4 lagi, dan seterusnya nanti akan ada 4, 4, 4, 4. Jadi kita ambil saja 0,44. Kemudian yang ini 0,45 sudah otomatis ini adalah bentuk desimal 0,45. Kemudian 46% itu adalah 46/100. Ya, 46/100. Ini kalau mengubah ke bentuk desimal adalah tinggal per 100 itu adalah 2 angka atau 2 digit di belakang koma. 46. Kita hitung 1, 2, maka komanya di sini. Nah, 0,46 atau 0,46. Kemudian 12/25. Kalau ini tidak perlu kita buat pembagian seperti ini, karena 12/25 itu sama dengan bisa kita jadikan per 100. 25 jadi 100 itu kali 4 ya, ini kali 4, maka 12 kali 4 adalah 48. Maka 12/25 sama dengan 48/100, atau kalau desimalnya adalah 0,48. Kita tuliskan di bawahnya di sini 0,48. Nah, kita lihat lagi soalnya. Karena tadi adalah mulai dari yang terkecil. Maka kita lihat saja ini. Semuanya 0, yang paling depan 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian setelah itu kita lihat di belakang koma langsung 4, ini 4, 4, 4, 4, sama semua. Maka kita tinggal membandingkan yang belakangnya lagi. Ini 2, 4, 5, 6, 8. Karena soalnya dari yang terkecil, maka urutan dari yang terkecil ini 2, ini adalah urutan pertama. Kemudian 4-nya urutan kedua, ini urutan ketiga, ini urutan keempat, ini urutan kelima. Nah, kebetulan soal yang kita pilih yang jawaban A tadi sudah urut, yaitu mulai dari yang terkecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, sementara sampai di situ dulu. Nanti video selanjutnya ditunggu ya, tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.